Gue jujur nggak malu-malu, gue fans beratnya Lisa. Selama Lisa masih nge-rap, semua ngikutin. Phoebe kayaknya Lisanya nih. Ya kan, tapi Blackpink kesini gue beneran beli sih enggak ya, cuma kalau ada gue mau lihat sih. Jujur, karena Blackpink buat gue tuh gila sih. Suka beneran gue, beneran. Dan gue lihat packagingnya Lisa, karena kalau gue nggak salah ya, gue juga punya teman fans yang suka K-pop banyak sekali kok. Coba dikoreksi kalau salah ya. Bedanya Blackpink itu, mereka grup yang bahasa Inggrisnya fasih. Lu juga berkecimpung laboratorium di dunia lab, Jay. Ternyata di balik lo punya bidang di dunia seni, lab itu sesuatu yang next level buat gue. Coba Karena gimana? ini semua itu pokoknya semua pilihan hidup aku sampai aku saat ini sekarang adalah tidak disengaja pokoknya. Gak ada satupun di plan aku akan menjadi rapper sambil di lab, itu gak ada sama sekali. Gak, lu bayangin gak dia datang ke lab dengan keluar dari situ dengerin hip hop, keren. Iya dong, gue lagi bayangin scene itu tuh, keren. Yang aku cuma bilang adalah ketika kalian tidak memiliki privilege atau orang yang support kalian, aku pengen support kalian juga through my music. Jadi buat kalian yang merasa ragu atau takut untuk nyemplung, lihatlah aku. Semua hal ini tuh tidak sengaja, aku nyemplung kepala duluan. Yeah. Tapi dengan cara kita nyemplung kepala duluan, itulah kita terpaksa untuk belajar. Betul. Itu belajar terus. Gue selalu penasaran kalau di era sekarang generasinya nih punya ketertarikan sama dunia hip hop. Karena gue besar di era yang kenal dekat secara personal 80% personil pesta rap. Beneran Kang Iwa, Neo, Psycho G, bahkan Tuan 13 itu teman setim streetball gue. Jadi Upi, ya gitu. Jadi teman-teman di Bandung, Hell House Jogja. Gue kan streetball. Papi Gary tuh Boys Got No Brain, pernah jadi manajer streetball gue. Jadi hip hop di Indonesia tuh gue pernah mengalami masa keemasan. Di tahun 90-an itu gue masih inget nih kita study tour ke Monas, gue SD. Naik bus Hiba Utama tuh dari sekolah. Itu pasang lagunya pesta rap. Cewek matre, anak SD nge-rap satu bus di era itu. Cewek matre. Iya, cewek matre gitu. Fast forward, era ini kan berubah. Nah, gue cukup penasaran di rentang usia yang mungkin cukup jauh ini, apa yang tetap bisa bikin lo balik lagi suka sama hip hop di generasi lo? Gue penasaran dari part itunya dulu. Di Indonesia terutama ya. Tapi kalau aku jujur tuh baru-baru ini aku masuk ke dunia hip hop yang Indo. Karena memang aku tuh awal mulanya kan bukan langsung hip hop rapper. Aku awalnya itu girl group dulu, idol. Yang namanya Glass. Jadi aku main rappernya Glass yang terdiri dari 4 member. Jadi memang dari dulu tuh aku nggak tahu hip hop itu apa. Bahkan masih belajar sekarang karena teman-teman yang aku featuring atau kerja sama bareng, aku baru tahu oh dunia hip hop itu seperti ini. Pertama kali nyemplung itu bener-bener nyemplung kepala duluan, anak kecil ini nggak tahu apa-apa. Itu pas perform di Fluffs pertama kali. Fluff, jujur yang bikin tuh temenku Om Bokero. Fluffs itu di PRJ atau yang di Istora? Gak inget, udah lumayan. Iya, Fluff tuh teman-teman kalau yang nggak tahu itu festival hip hop ya. Iya. Festival hip hop terbesar, ada B-Boy Battle. Oke, lanjut. Waktu itu karena diundang sama Kayako untuk kerja bersama Symphony from Hell. Untuk membuat yang baru dari lagu aku yang kerja sama TikTok, yaitu Bloody Money judulnya. Dan itu pertama kali karena bentukan aku kan bukan like super street rapper style, masih sangat girl group banget di situ. Jadi aku sangat takut pas aku nyampe di situ. Aku kayak, oh wow, ternyata dunia tuh kayak begini ya hip hop itu gitu. Tapi yang bikin aku tertarik sama hip hop pertama kali adalah fun fact-nya sebenarnya aku harusnya belajar nyanyi. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Jadi nyemplung lah ke dunia nge-rap untuk pertama kalinya. Dan ternyata
oh ada freedom ya kalau misalnya nge-rap. Dan itu yang membuat aku semakin lama makin seru ya dan ternyata jadi rapper juga sekarang. Jadi rapper juga. Oke, nah Ramen Girl. Ya kan, itu dari Yako Pass the Torch ke Ramen Girl lah, itulah. Nah cuma kan balik lagi di hip hop di Indonesia ini cukup niche. Betul. Bisa dibilang juga gigsnya belum sebanyak genre yang lain. Gitu. Setuju. Lu ngelihat dunia hip hop di Indonesia seperti apa sekarang? Karena kalau tidak salah, ya Fluff pun sedang tidak jalan, betul kan? Betul. Tapi gue kemarin discuss di podcast gue yang sendiri sih, sama Upi Tuan 13. Kok gue kemarin manggung di Jogja, itu nonton 7.000 loh. Kata Upi tuh, gue nama eventnya apa gitu. Jadi menurut Upi sih masih on the track. Tapi menurut pandangan Bibi gimana? Untuk hip hop sendiri sih karena jujur aja aku kan baru beberapa kali nyemplung perform untuk khusus hip hop ya. Di situ tuh sebenarnya ya agak menurut aku sih hip hop di Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus banget, tapi banyak sekali yang underrated juga. Banget. Dan ketika mereka tampil sebenarnya, ini bagus banget sebenarnya, ini keren banget. Dan aku kan sebenarnya ke arah I-pop ya aku itu. I-pop, Indonesian pop gitu, girl group, boy group. Dan sebenarnya market untuk I-pop saat ini pun juga kurang banyak, especially untuk tipe genre grup yang mungkin beda dari makanan orang Indonesia biasanya gitu. Lebih berharap sih bisa makin terbuka sama berbagai genre yang ada juga sih sebenarnya. Betul. Tadi kan bilang baru nyemplung, tapi udah collab-nya sama yang OG semua, udah main di Fluff. Ya itu Symphony of Hell itu kalau tidak salah si Hell House Jogja. Betul. Yang, ya kan? Betul. Om Donero, Alex. Betul. Iya, gue gaul. Hell House. Betul. Iya temen gue, wah hip hop mah gak usah dibahas. Coy lu kalah lu coy. Di part ini lu kalah. Ada Hell House tuh selain itu ada DPMB, Dua Petaka Membawa Bencana. Jogja. Hell House juga aku dapat cincinnya. Mantep. Yang rap challenge itu. Iya benar. Terus juga Hell House ada Marius Winkle ya harusnya. Betul. Iya betul. Jadi emang keren banget juga ya. Hip hop itu di Indonesia gue sangat excited sih kalau memang bisa sebesar tahun 2000-an awal dulu tuh. Karena memang radio, film-film tuh soundtracknya di era itu gitu. Jadi kalau emang bisa kesana lagi sih. Tapi sepertinya bakalan kesana lagi tapi dengan twist yang lebih modern karena beberapa brand pun sekarang soundtracknya pun balik lagi ke rap. Beberapa brand. Gue punya teorinya. Apa tuh? Gue pernah bilang ya, waktu gue sama Iser. Musik ini, dan ada kesamaan sama Bibi nih kalau gue lihat. Culture ini lumayan dipengaruhi sama artis-artis besar di dunia. Menurut gue. Sebelum pandemi, itu Justin Bieber. A$AP Rocky, Kanye West, mereka dengan sneakersnya. Jadi semua orang pakai sneakers sekarang. Menurut gue sekarang tidak ada yang mengalahkan Blackpink sama BTS. Betul. Gue jujur nggak malu-malu, gue fans beratnya Lisa. Selama Lisa masih nge-rap, semua ngikutin. Bibi kayaknya Lisanya nih. Ya kan? Tapi Blackpink kesini gue beneran beli sih enggak ya, cuma kalau ada gue mau lihat sih. Jujur, karena Blackpink buat gue tuh gila sih. Suka beneran gue, beneran. Dan gue lihat packagingnya Lisa, karena kalau gue nggak salah ya, gue juga punya teman fans yang suka K-pop banyak sekali kok. Coba dikoreksi kalau salah ya. Bedanya Blackpink itu, mereka grup yang bahasa Inggrisnya fasih. Berbeda dengan generasi sebelumnya katanya. Jadi mereka bisa lebih mendunia. Bisa dibilang memang mereka megang brand-brand luar yang sangat besar, jadi brand ambassador yang besar. Nah, jadi menjawab tren iklan apa? Menurut gue Lisa itu impact ya. Karena gue aja sebagai orang awam, gue anak basket, terpapar. Betul. Lisa tuh, jujur baru konser kemarin. Ya kan? Lagi di Amerika nih sekarang. Cuman, kan mau ke Indo lagi kan? Betul.
memang K-pop itu punya impact yang sangat besar, nggak bisa dinyangkal gitu. Emang K-pop tuh sangat besar, mau bagaimanapun. Kalau misalnya dengan I-pop sekarang, grup aku kan lumayan kita hardcore juga yang ada koreografinya, yang punya konsep. Tapi hal yang paling sering diucapkan adalah mirip banget sama K-pop ya, ngikut-ngikut K-pop ya. Nah kayak begitu tuh. Padahal sebenarnya kalau bisa dibuka dengan kepala yang lebih luas lagi gitu, sebenarnya K-pop itu suatu genre dan mereka itu K-pop karena pakai bahasa Korea. Kita I-pop pun menggunakan koreografi itu karena memang kita suka dan memberikan performance yang besar. Performance. Jadi ada vokal, ada rap, sama ada dance-nya juga, ada dancernya juga semuanya kayak begitu. K-pop memiliki impact yang besar, itu sangat benar. Itu aku 100% konfirmasikan. Iya, gue juga sebagai cowok yang tidak terlalu mendengarkan itu mengakui. Tuh. Dan gak usah Blackpink juga, BTS pun orang pada libur militer aja pada sedih, temen gue. Iya kan? Cewek-cewek, aduh lagi libur militer. Ya impactnya gila menurut gue gitu loh. Ya, bener-bener gila banget. Dan itu fenomena itu memang, gak tau ini sedikit bergeser ya, disupport pemerintah Korea. Betul. Iya kan? Culture. Dan lain-lain. Ya itu suatu investasi yang hampir sempurna sih. Karena talentnya ada, lagunya enak. Jadi ekosistem semua ke Korea. Selain operasi ya Jay, lu aja mau operasi di Korea, jangan Jay. Oh sebagai dokter, iya praktek dia. Balik ke hip hop. Betul. Gue suka tertarik juga, mau tahu, karena gue udah lihat lo skillful, very potensial gitu. Siapa rapper-rapper OG yang Phoebe dengerin di luar? Kalau di luar, aduh karena on topic juga lagi, aku beneran start rap karena BTS juga lagi. Iya nggak apa-apa, iya itu oke. Iya, makanya ya emang dia yang bikin aku pertama kali start, karena di saat itu mereka debutnya lumayan lama ya, kalau nggak salah 2013-an kayaknya. Iya sudah lebih 10 tahun betul. Betul, iya. Dan di saat itu tuh mereka termasuk salah satu grup yang berani untuk mengekspresikan diri, berani memberikan kritik lewat lagu dan lirik mereka. Betul. Makanya di saat itu aku merasa, oh ini seger banget nih rasanya, karena gak di sugar coating gitulah lirik-liriknya mereka tuh. Topik-topik yang sangat berat mereka bisa ekspresikan. Makanya pertama kali aku denger Suga tuh kayak, oh it feels raw, it feels real. Makanya aku mulai ngikutin cara dia nge-rap, dan lama-lama ikut ajang pencarian bakat itu baru aku pertama kali nulis lirik sendiri. Lirik sendiri Jay, gawat. Nah itu aku berani ngomong, semua lirik aku itu aku yang tulis sendiri. Semuanya sekarang. Nah itu kan BTS, cuma since lo udah mulai semakin dalam, oh hip hop ini begini, itu nggak explore ke yang udah mulai ke yang ke si Amerikanya tuh kayak Amerika. Aku lagi suka Doechii. Nggak yang lama-lama? Oh yang lama. Ada nggak yang dikulik? Belum, tapi aku memang setelah kenalan sama beberapa temen aku yang memang udah nyemplung banget di dunia hip hop yang Indonesia, kan aku minta opini gimana ya biar aku makin berkembang. Karena kan kalau misalnya kita selalu ada di circle I-pop, kan ada satu circle yang mana kita sama sekali belum kepegang nih. Betul. Hip hop. Aku pengen banget belajar hip hop yang sebenarnya tuh kayak gimana. Makanya aku baru diajarin, lu coba dengerin orang-orang yang dari West sama East. Hip hop tuh kayak yang gimana, yang di Amerika kayak gimana, yang lebih lama-lama lagi gitu. Betul. Jangan dengerin yang sekarang-sekarang. Betul. Biar bisa tahu bedanya flow sama liriknya tuh kayak gimana. Keren. Gitu. Dan aku kayak, aku nyatet semua kayak nama-namanya ada siapa aja. Ada di HP tapi aku lupa siapa aja. Tapi yang nyangkut coba siapa? Ada gak? Belum. Tapi aku memang... Jadi dia yang paling mainstream, sorry. Tupac. What do you think? Itu kan paling orang awam kan, Tupac gitu. Snoop Dogg. Iya. Snoop Dogg sih, aku lebih tertarik sama Snoop Dogg. Cause like he has this like... Flavornya ya kayak... Ada that really flavorful gitu. Iya. Yang padahal... West Coast tuh mereka tuh. I think aku lebih suka ke arah sana deh kayaknya. Yang memang rada, that's cool gitu. Iya. Snoop Dogg itu jujur dulu labelnya Death Row. Anjing. Tupac, almarhum Tupac, manajernya Suge Knight,
Nah itu kan memang East Coast West Coast. Cuma memang yang menarik, gue pernah diskusi sama beberapa teman hip hop di era pesta rap itu ya. Kok suka tidak suka perang gangster di zaman itu membuat hip hop jadi lebih menarik. Karena kan kita ngedistract. Jadi ada karakternya sendiri. Enggak, kita kan ngedistract. Dulu si Biggie sama Tupac ribut kan. Jadi kan dunia kayak menyimak apa sih nih. Kayak yang sekarang si Kanye versus enggak, Drake sama Kendrick Lamar. Yeah. Jadi maksudnya kan emang itu culture-nya. Ada freestyle battle. Betul. Nah itu kayaknya memang attitude battle-nya, terus lengean, apa adanya yang menjadi karakter kuat. Chains and then like snapback. Terus kau duduk kayak gini gitu kan. Iya. Nah itu jadi part yang lu suka juga kali ya. Dari hip hop secara beda lagi kan? Beda lagi. Iya bener. I like the chill type gitu loh. Jadi kayak pas aku, kan kalau misalnya I-pop yang dunia aku sebenarnya wah kostum, full make up, idol look gitu. Tapi pas aku ke Fluffs atau Synchronous Festival, mereka pakai t-shirt aja like on the stage, like wah gitu aja. Iya celana baggy. Iya baggy aja udah santai aja gitu. Kayak abis nongkrong aja gitu, terus tampil have fun gitu. Kayak sangat dunia yang berbeda yang aku pengen lebih nyemplung lagi sih kayak gimana sebenarnya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lebih jatuh cinta sama yang mana? Bingung nih, ayo. Ya, namanya juga udah 5 tahun di dunia I-pop, pengen coba sesuatu yang baru sih. Sekarang lebih tertarik hip hop itu kayak gimana. Karena kan selama ini kalau featuring atau collab, kalau dibilang apakah PB seorang diri punya lagu sendiri, aku bisa bilang belum. Belum, karena selama ini aku masih menggunakan nama Glass. Jadi representatif Glass untuk featuring dan collab gitu bersama orang. Tapi memang ada plan dan ketertarikan untuk lanjut SPB aja. Seorang karakter yang berbeda daripada yang ada di grup. Makanya aku pengen dan lebih belajar lagi tentang hip hop karena memang pengen nyemplung. Tadi di saat kita off cam, lo baru datang, ternyata lo juga berkecimpung laboratorium di dunia lab, Jay. Jadi pinter. Tapi itu juga ada cerita lucunya. Coba diceritain. Gue cukup emes tuh. Ternyata di balik lo punya bidang di dunia seni, lab itu sesuatu yang next level buat gue. Karena gimana? Ini semua itu pokoknya semua pilihan hidup aku sampai aku saat ini sekarang adalah tidak disengaja pokoknya. Gak ada satupun di plan aku akan menjadi rapper sambil di lab itu gak ada sama sekali. Contoh gimana, coba dijelaskan. Jadi kan mama aku itu tipe yang strict Chinese tiger mom gitu kan. Jadi anak itu kalau nggak jadi dokter, bisnis gitu-gitulah. Jadi memang dulu tuh aku super nerdy looking yang emang kerjanya itu cuma belajar. Belajar karena aku persiapan buat kedokteran sebenarnya waktu itu. Beneran kedokteran ya kali ini. Pas SMA pun sampai sempet beberapa kali juara gitu. Tapi di saat itu karena aku sempet overweight banget, mamaku tuh pengen aku kayak kurusan lah. Dia lempar aku ke sekolah nari. Nah, kesalahan pertama nih Mami. Aduh. Itu kesalahan pertama. Awalnya di situ Tante. Awalnya di situ Mami. Nggak bisa salahin, Mami yang maksa. Padahal awalnya aku nggak mau. Padahal akunya kayak apaan sih, aku nggak mau, capek. Enggak, udah nari aja. Nah, itu mulainya. Nggak bisa salahin aku berarti. Terus pas nari, seru banget ya nari itu. Dan waktu itu coach nari aku tuh semua punya link untuk audisi-audisi. Nah waktu itu tuh SMA kelas 3 tuh udah di ujung banget tuh. Aku iseng aja ikut audisi yang namanya Z-Pop Dream Indonesia 2019. Z-Pop itu jadi dia suatu company yang di Korea di mana dia bisa ambil satu cowok dan satu cewek dari berbagai negara untuk bikin satu grup trainee di Korea sana. Nah aku tuh audisi untuk yang generasi keduanya. Itu kok bisa tahu info itu? Nah dari coach aku. Dari coach aku udah ikut aja. Aku audisi dengan cuman ya hip hop banget lagi. Aku pakai t-shirt aja udah kayak audisi aja gitu. Masuk. Pas masuk kita karantina. Gimana caranya gue ngomong ke nyokap gue. Gue diem-diem audisinya. Gue dudukin dia kayak, Mami aku ikut audisi. Masuk mah. Terus
karantina mah, harus cuti sekolah mah. Nah gimana kan aku ngomong kayak gitu ke seorang mama yang suruh aku ke dokteran. Malah pertama dia bilang kayak, ya udah seru-seruan aja. Awas sampai menang, karena kalau menang juara 1 kan harus ke Korea. Oh iya. Harus stop kan? Sih agak janggal. Iya tapi dia kayak gitu. Oke. Awas ya menang, jangan menang lah gitu. Oke. Aku sebel dia ngomong kayak gitu, jadi aku sengaja ambis. Jadi juara 1 3 minggu berturut-turut. Widih. Tapi itu biar panik aja dia. Oke. Lalu kayak, Mami aku gak tahu kenapa tapi aku juara 1 3 minggu berturut-turut. Dia kayak, kok kamu juara 1? Padahal aku ambis banget tuh kayak, bisa. Gue harus bisa. Iya. Nah di situ kan kita sempat ada break dari karantina. Ya. Itu pas banget sekolah aku itu ada stand-stand kampus gitu kan. Di otak aku kan, ya ampun aku udah menang juara 1 3 minggu berturut-turut, masa nggak berangkat sih? Udah pasti menang, gak usah kuliah lah, gampang gitu. Oke. Aku datengin stand kampus aku sekarang yang pertama kali, aku cuma nanya, biomedicine tuh apaan? Dia bilang mirip kedokteran. Kalau mau daftar gampang banget, tinggal nunjukin nilai rapot sama interview bahasa Inggris karena kan international school. Nanti kalau misalnya dapat grade A, bisa dapat potongan biaya sampai berapa-berapa. Ya udah aku daftar aja, interview aja gitu. Kalah, masuk biomedicine. Lulus dan sekarang kerja di bidang itu. Ya ampun. Sambil jadi rapper. Oke ya. Berarti daily di lab? Iya betul, di lab. Cuma bisa WFH kali atau bisa nggak harus setiap hari dia ada di situ. Maksudnya lo nggak berkantor lah. Iya nggak terlalu berkantor sih. Ngerjain apa di situ? Gue awam nih. Ngerjain apa di situ coba? Kan karena biomedicine itu aku ada 2 tipe tuh. Ada yang khusus buat kanker, satu lagi tuh buat penyakit menular. Aku tuh research untuk penyakit menular. Jadi topik research itu yang sebelumnya, yang terakhir tuh malaria. Tentang malaria. Sekarang pun juga bakteri dan virus. Jadi memang di daerah situ. Project yang aku nggak boleh ngomong. Oh, jadi proyeknya itu gimana? Jadi sebenarnya tuh. Malaria tuh banyak terjadi di Afrika ya? Iya, dan Papua juga. Nyamuk ya? Nyamuk. Salah satu ininya tuh. Oke. Gak lu bayangin gak dia datang ke lab dengan keluar dari situ dengerin hip hop, keren. Iya dong, gue lagi bayangin scene itu tuh. Keren. Tapi Yaku juga dosen ya? Iya. Yaku juga dosen. Kayak kok. Keren tuh gitu. Nah, lo kan cinta juga sama dunia seni, hip hop dan lain-lain, tapi si laboratorium ini juga menjadi bagian dari hidup lo. Betul. In the future, lo pernah berpikir nggak bahwa kayak gue harus milih deh, someday gue nggak tahu nih, either ada deal dengan label yang lebih besar, kepikiran hal itu gak? Balik lagi mamaku Tiger Mom. Jadi dia memang selalu mengingatkan, kamu suatu saat harus milih tahu gitu. Cuma menurut aku kalau aku bisa jalanin dua-duanya sekarang, udah jalanin aja, karena kalau aku mikirin nanti adanya stres, adanya nggak jalan dua-duanya. Adanya nggak jalan dua-duanya kan. Tapi menurut aku musik itu timing. Musik itu timing dan tren juga kan, ada trennya, nggak bisa dipungkiri ada trennya. Ketika sekarang aku langsung berangkat ke luar negeri buat lanjut studi aku kan nggak bisa collab sama Sekoji, WG, atau ada project sama Bapak SBY. Iya, gawat-gawat. Iya, kemarin sama Pak SBY di event. Oh itu cuma ini doang? Atau di event itu? Dia itu kita ngumpulin beberapa artis besar dari banyak generasi untuk bikin lagu yang berjudul Save Our World. Jadi itu tentang climate dan untuk menyelamatkan bumi gitu topiknya. Itu siapa jadi situ yang terlibat? Ada Yuni Sara, Sekoji, Ayun Star, Mas Tonton, siapa sih? Rapnya kalian berdua sama Sekoji aja? Berempat. Dua lagi? Ayun Star, ada Sekoji sama Mas Tonton. Tonton Karibo. Igor Sekoji itu ya teman lama juga tuh? Itu pun juga karena aku diajak sama Bang Igornya juga. Iya, jadi dia tuh seperti master Shifu Ugue seperti gitu. Jelas. Karena beneran kayak father figure sih bisa dibilang. Karena dia selalu ada, pokoknya itu banyak quotes-quotes yang asik lah dari dia gitu. Iya betul. Kalau tidak salah tuh dia belum pernah kalah rap battle tuh. Yang dia pernah ikuti ya. Maksudnya bukan berarti sampai sekarang gue gak bisa kalah loh, bukan. Cuma memang setahu gue dia punya
track record yang sangat manis di kosakata dan lain-lain. And a super humble person. Super humble person. Gaya hidup sehat sekarang. Betul. Iya betul, keren. Adanya juga gue kenal baik, Raben. Adanya, tahu gak? Gak. Rapper juga. Raben, adik kandungnya. Raben, adik kandungnya. Mereka itu, adik kakak itu rapper. Raben, pernah denger. Raben Penyami, iya kalau tidak salah gitu. Enggak, gue mau meluruskan, mau membandingkan cerita. Hidup jalanin aja, gue lagi jalanin dua-duanya, kayaknya lab gak bisa gue tinggalin. Obrolan ini udah gue jalankan dengan band Perunggu. Tahu band Perunggu? Tahu. Itu kan band pulang kantor. Mereka dengan kesuksesan hits, tapi mereka masih bekerja di kantor masing-masing. Akhirnya mereka ngomong, iya kok udah mulai mikir sih sekarang. Kayaknya musik deh kayaknya. Jadi, long the way. Bye mom. Gitu. Bye mom. Percaya nih ya. Orang tua itu, mami itu bisa diyakinkan kalau record deal aku sih. Betul. Kalau kata orang Padang kan piti. Ya. Pitinya marah gitu. Kamu tinggalin laboratorium. Record deal aku segini, Mam. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Itu jadi emang yang penting kamu di fase yang sedang jalanin daily. Karena bisa tetap fokus kerjaannya jalan. Betul. Tapi secara passion di musik jalan terus juga. Dan enak. Kalau di musik seberapa sering intensitas latihan sama kumpul? Ngebaginya gimana? Ngebaginya? Ya kadang nggak tidur aja lah gitu beberapa kali. Oh ya? Iya, waktu masih latihan gitu. Iya, kalau sama grup kan mau nggak mau kita harus latihan koreografi lagi bersama dancer lagi buat konsep semuanya gitu kan. Karena grup aku juga self produce. Oke. Iya, jadi untuk MV konsepnya juga kita yang develop sendiri. Kostum desain member aku yang bantu develop gitu-gitu. Jadi kita sendiri karena kita lagi indie sekarang. Indie. Dan kadang tuh mau nggak mau ya harus ada yang dikorbanin pasti kan, which is tidur aku. Jadi aku sekarang ada caffeine addict ya, Americano all day gitu. Wah bener tuh tadi gue juga tuh, gara-gara aja. Yang paling parah adalah ketika aku sempat gak tidur 2 hari kayaknya. Masa? Iya, karena waktu itu aku lagi ujian, kampus aku lagi ujian, tapi grup aku ada perform di hari itu. Setelah ujian besok itu aku ada syuting mandiri. Oke. Iya, jadi pulang dari perform udah sekitar jam 3 pagian lah gitu. Ujiannya jam 8, aku belajar nonstop 5 jam. Wah. Terus ujian dulu, abis ujian tuh langsung syuting buat brand. Setelah itu iya tidur 24 jam lah. Itu nggak tidur at all? Nggak tidur at all. Wah itu gokil sih. Bahkan hari graduation juga setelah syuting sampai pagi ya kayaknya, sampai jam 12 atau jam 1. Beberapa jam kemudian tuh aku harus siap-siap untuk graduation aku. Tapi itu nggak bagus tuh, dehidrasi apa semua. Air putih. Bawa mobil sendiri atau ada driver? Nggak ada driver. Naik mobil online? Ya tergantung kondisi keuangannya. Kalau misalnya lagi banyak uangnya iya Grab, kalau nggak TJ. Soalnya gue kalau ada fase-fase yang jadwalnya tight, wah abis ini nih ada juga. Itu pasti kayak di gokar atau di mobil hilang tuh udah tuh. Iya benar. Itu jadi super nap yang udah harus tidur deh nih gitu. Sampai udah di level otak aku bekerja lebih baik kalau misalnya lagi super capek. Nggak tahu kenapa. Jalannya lebih cepet sekarang kalau kayak gitu. Iya, dan kalau aku nggak minum kopi sama sekali, aku bisa bed rest sampai lama banget, kayak tiduran aja bengong gitu. Karena memang nggak ada waktu pribadi gitu, aku tuh. Weekend makin padat dong? Weekend juga padat. Justru ya? Iya. Jadi Senin sampai Jumat kerja di lab, mungkin after kerja di lab harus lanjut latihan atau lanjut produksi atau ada syuting sendiri. Apalagi weekend lebih sibuk lagi. Lab di Pulau Mas. Betul. Nah kalau base camp grup di latihan di? Itu bisa beda-beda karena grup aku itu ada yang dari Bogor, 2 BSD, aku Jakbar gitu. Jadi roulette aja. Yang mana yang lebih deket, yang mana yang lebih enak gitu. Jakarta Barat tempatnya West Well, Tuan 13. Betul.
Udah pernah ngobrol sama Upi? Tapi cuman like just a bit passing by ngobrol gitu. Oke. Buat gue pribadi karena aku introvert. Buat gue pribadi sih Upi itu buat gue ini ya. Ini kan gue kenal lah teman-teman lain ini, tapi buat gue itu rajanya hip hop menurut gue Iwa. 2000-an Sekoji. Upi. Kalau gue. Aku yang bahkan baru jadi dia tuh mengenal pun juga di Flav. Iya. Kan memang aku kan gak nyemplung sama sekali di dunia hip hop itu kayak gimana kan. Jadi aku kurang tahu. Tapi di saat itu adalah aku tahu dari aura dan banyak orangnya pun aku tahu oh ini kayak legend deh. Tapi pas ngobrol santai banget. Jadi aku kayak santai banget orangnya. Iya. Balik lagi ke si rap nih. Itu kan tekniknya beda sama nyanyi. Gua aja yang suka dengerin rap banget aja kayak nggak bisa. Gua nggak bisa nih. Gitu. Di titik apa lo yakin bahwa kayak nggak susah deh nih. Gue menemukan hooknya deh nih. Ternyata tekniknya begini. Apa momen apa atau lagu rap pertama apa yang lo kuasai dulu? Tapi enggak, yang membuat aku nyadar kayaknya aku punya talent di rap adalah aku cepet kalau tulis nge-rap itu dan lancar. Kalau ada topiknya itu aku bisa langsung bikin dan cepet dan bisa. Gitu. Gue tebak ya, bahasa Inggris. Iya kan? Bener, karena itu bahasa Inggris rap biasanya lebih buat beberapa orang ya. Memang English itu is my first language juga. Aku baru belajar bahasa Indonesia itu mungkin pas masuk TK atau SD waktu itu. Di rumah tuh aku biasa Mandarin sama Inggris. Jadi udah nyangkut di kepala bahasa Inggris aja deh. Bahasa Inggris karena memang untuk aksen tuh lebih gampang. Karena sebagai candaan yang sangat kasar di dalam grup aku mereka bilang kalau aku nge-rap atau nyanyi pakai bahasa Indo Cina banget katanya. Sebagai bercandaan kayak friend group aja gitu. Kayak Cina banget aksennya kayak kaku kayak oh ya. Total berapa lagu yang kamu udah buat? Puluhan? Ada sih. Nyampe kayaknya ya. Kalau hitung buat brand juga. Boleh sebut brand gak sih? Boleh. Jiniso aku udah 3 kali bikin lagu buat mereka. Terus collab juga, featuring juga. Dan termasuk lagu grup aku. Dan ada lagu pribadi juga. Kira-kira belasan, 20-an? Iya. Di grup lo semuanya rata bisa bikin? Bisa bikin semua? Bisa. Untuk itu, lagu dan lirik. Itu siapa yang decide untuk ini pakai gue ya, lagu ini lo, itu siapa yang decide tuh di tim? Atau kalian ada satu? Nggak ada. Kita langsung biasanya bagi part ya gitu, part nyanyi sama part itu. Yeah. Kan yang ada satu member aku namanya Eugene, dia itu main melody sama lyric writer. Kalau misalnya liriknya bahasa Inggris nanti dia lempar ke aku, buat aku fix lebih rapiin lagi, sama buat aku nempelin part rap aku kayak gimana gitu. Kita decide by flow aja sih, kayak just go with the flow, kayak oke, lu cocokkan ini deh, atau enggak kayak ini tinggi banget gue nggak bisa, buat lu aja. Oke, ya udah. Gitu. Nah enaknya grup aku itu kita nggak pernah yang gue mau part lebih banyak, kok gue nggak ke highlight sih, gitu nggak ada. Lebih banyak ke intro, susah guys, gue nggak bisa, buat lu aja. Kayak gitu. Si grup ini sudah berumur 5 tahun? 5 tahun. Debut tuh 2021. Ya 5 tahun, kurang 4-5 tahun lah ya? Iya. Gak pernah berantem belum? Sering. Nah gimana tadi? Tadi kan bisa mengalah di part itu tuh. Biasanya berantem gara-gara apa? Bagaimanapun kan karena kita kerjain semuanya sendiri. Dan kita kan 4 kepala yang lumayan ya, perfeksionis semua. Pasti ada masa-masa berantemnya gitu kan. Berantem yang sampai di level kita bilang bisa belak-belakan. Oh ya gue mute grupnya, gue gak mau ada di situ. Iya. Tapi mostly kalau sesama? Iya bisa gini, iya kayak dominan banget sih lo di lirik ini gitu kayak. Oh nggak ada, kalau untuk itu nggak ada. Untuk music production nggak ada gitu. Karena mungkin karena udah 5 tahun bareng udah tahu cara kerja masing-masing kayak gimana. Kita tahu dia lebih strong di sini, aku lebih strong di bahasa Inggris itu. Biasa kita lempar-lempar dan percaya-percayaan aja gitu. Dan sekarang berantemnya udah nggak se-ekstrim dulu lah. Kalau berantem tuh sekarang bisa
ngobrol dengan santai aja. Karena dulu itu leader aku namanya Triarona. Dia ada di part of the group? Ada part of the group. Oh personil? Iya. Oke, dia leader? Dia leadernya, oke. Karena dia paling tua. Oke. Dari tahun 96, sisanya bocah-bocah 2000-an semua. Paling tua 96 Jay, lahirnya Jay. Alias gue udah SD. Gue udah SD. Cocok. Masuk Glass mau? Ya, iya dong. Dia masukin grup WhatsApp lu deh. Oke, itu si leader itu, ya. Balik lagi. Leader itu, jadi member 3 orang ini kan belum puber ya, atau lagi puber loh waktu itu tuh. Aku bahkan masih SMA pas lagi ketemu mereka, jadi emosinya lagi tinggi gitu kan. Jadi tiap kali berantem itu masih pakai emosi banget, kayak apa sih gitu di grup kayak gue nggak suka, nggak mau, jempol, udah gitu aja biasanya. Tapi sekarang bisa kayak, yuk guys kita meeting yuk bentar mau ngobrol, oke ngobrol sekarang gitu. Makanya dia leader kita tuh suka bilang, ini perasaan gua dulu bocah-bocah. Iya juga ya, bener. Kalian ketemunya gimana itu dulu? Zipop. Dari Zipop itu kita punya peserta. Jadi semuanya tuh saling lawan waktu itu. Oke. Saling lawan dan leader kita yang pengen lanjut lagi dan bikin grup. Jadi dia telepon satu-satu personilnya. Jadi dia yang bikin grupnya kan, makanya leader juga. Oke. Dia telepon tiba-tiba aku lagi di kamar aku lagi belajar aja seperti nerd yang pada biasanya. Tiba-tiba dapat telepon, "Bi, gue mau bikin grup, mau jadi rapper agak." Oh, oke. Tiba-tiba masuk grup WA. Udah, itulah mulainya. Oke, singkat ya. Singkat. Berarti dia punya intuisi bisnis. Cepet tuh, inisiatif tuh. Bahkan dari grup WA-nya pun juga namanya cuma girl group, udah gitu doang. Namanya belum ada, belum ada plan gitu. Itu siapa yang decide nama grupnya itu? Rame-rame? Manajemen dulu. Jadi itu kan manajemennya itu dimana kalau mau masuk ke final kan tanda tangan kontrak. Jadi memang udah otomatis ada di manajemen itu. Cuman kita yang lebih ke inisiatif, oh kita mau lanjut nih mau bikin grup gitu. By the way, kalian kan dulu rival nih. Itu yang menang, yang posisi ranking itu bagaimana tuh coba? Yang paling atasnya siapa? Triarona. Dia ranking 2. Dia 2. Aku ranking 3. Terus Eugene ranking, Denisa ranking 3 atau 4. Terus satu member lagi tuh 5. Berarti si leader ranking 3 atau 4? Leadernya ranking 2. Oh ranking 2? Dia ranking 2. Oh dia konsep Avenger tuh. Dia kan, ini gimana caranya kalau dari sini gue gabung nih, keren. Dan dia manggil yang paling deket rankingnya sama dia. Juara 1 apa kabar? Covid, jadi ke cancel. Oh. Iya, sangat disayangkan. Jadi cancel dan berujung sepertinya tidak jalan ya. Betul. Oh 2020, 2021. 2019 waktu itu. 2019 belum Covid. 2019 ke 2020 kan berarti. Karena kita tuh kompetisinya September. Di 2020? September 2019 itu kompetisinya. Si Zipopnya itu. Berarti kalau mau berangkat ke Korea atau proses semuanya kan di tahun 2020 kan harusnya. Itu Covid mulai meledak di situ. Nah maksud gue sih peringkat satunya kok nggak ditarik? Karena di saat itu kita kirain dia lanjut ke situ. Jadi kita nggak tahu. Kan kita nggak ada kabar baru. Wah itu dia bete lo lihat berita ini loh. Gue jadi gini, kok nggak diajak? Gue 1 loh, gue 1. Berteman baik gak? Jarang ngobrol sih. Jujur. Dia dadain ya gue bilang. This is why rumor start. Oke. Jadi berawal dari kompetisi itu, kalian bikin grup, sekarang sampai masih intens. Masih itu ya, terakhir rilis itu buat ulang tahun Jakarta juga, AY. Oh yang kemarin? Itu paling terakhir. Itu paling terakhir. Kedepannya mau ngapain nih? Baik lo sendiri sama si grup ini mau ada apa kedepannya di tahun ini? Coba ceritain. Kalau tahun ini sih ya pasti berharapnya pengen lanjut berkarya terus ya. Cuman sepertinya aku juga udah izin sama memberku juga. Aku pengen nyemplung dan explore secara PB. Sendiri gitu, buat hip hopnya gitu. Oh gue agak khawatir sih dengan bakat dia. Nanti bersinar sendiri, gak balik lagi nih. Gimana kayak Michael Jackson 5? Iya. Tapi grup aku tuh selalu
Yang aku syukurin adalah mereka nggak pernah kayak, oh kayaknya job lu paling banyak ya, kayak banyak banget job lu di musik gitu. Enggak, mereka pasti kayak, lu kalau nggak ambil lu bodoh sih. Mereka tipe kayak gitu orangnya. Iya. Sama seperti Lisa sama Jennie kan di Coachella manggung, mereka nonton. Iya di kayak depan. Gitu. Kemarin sama Arab dan teman-teman gimana cerita itu collab? We're Genius. Jadi itu ceritanya karena single kita yang baru-baru ini Villain dan Aye diproduserin nama Kak Eka kan, Kak Eka Besiwana. Dan dia yang kontak aku secara personal by WA, Bi tertarik gak collab sama WG? Ya tertarik lah Kak. Tapi emang udah kenal? Emang udah kenal sama Kak Ekanya kan. Emang udah kenal, oke. Iya. Dan sistem mereka adalah sistem yang dibilang cepet banget tapi lama juga. Jadi ya. Gimana coba? Ceritain. Kayak bisa, nih kita ada beat, bikinin ya. Oh oke. Jadi memang aku udah ada dapet beat dari mereka yang techno itu. Iya. Aku bikin, aku kirim balik. Ini Kak udah jadi demonya, kayak begini gimana? Terus dia kayak, oh oke, kita workshop gimana? Oke Kak, tiba-tiba workshop ya gitu. Oke kita workshop bentar, terus tiba-tiba dapat tanggal lagi. Kita kumpul ke studio yang ini, kita bikin lagi yuk. Oke, udah jalan. Jadi aku ngikutin arahan mereka juga mau seperti apa. Oke, proses berapa lama itu sampai jadi nih? Sebulan? Sebulanan. Kurang lebih ya? Kurang lebih sebulanan. Ketemu berapa kali tuh? Sama KK-nya cuman 2 kali, sama whole WG-nya cuman sekali. Oke. Puas sama hasilnya? Puas. Puas ya? Puas. Okay. Awalnya pas dapet genre itu pertama kalinya aku cuman mikir, sulit. Gimana ya ini? Pusing banget aku karena itu juga aku lagi prepare mau syuting buat Villain, buat grup aku punya single. Jadi waktu aku kirim demo ke KK, aku langsung, Kak ini udah jadi ya? Aku OTW latihan langsung. Jadi kayak otak kreatif ini terperas abis seperti lemon gitu. Jadi capek tiap hari, drain gitu. Drain. Tapi setelah kesulitan-kesulitan itu, KK kasih banyak masukan yang bikin tenang juga sih. Jadi kayaknya masukin vokal di part ini oke nih, kayaknya part ini oke nih gitu. Tapi dia memberikan artistic freedom untuk lirik dan topik apa aja yang aku mau bawain. Gitu. Nah itu fully di lo? Fully di aku. Untuk si lirik ya? Betul. Lirik dan whole konsepnya itu aku. Itu di YouTube ada kan ya? Ada. Gawat. We're Genius. Psycho-G. Pak SBY. Mantan presiden kita yang jago melukis. Betul. Dan itu terjadi cuman dalam 2 bulan semuanya rilisnya. Perilisan itu 2 bulan. Tahun ini. Itu sebelum puasa ya? Setelah? Setelah lebaran ya? Setelah. Oke. Tatap muka sama Pak SBY, ngobrolin malaria gitu. Oh gitu. Karena Bang Igor tuh dia kalau introduce aku tuh bukan kayak oh ini Pipi rapper kita. Ini Pipi rapper kita yang juga kerja di bidang biomedicine di lab. Iya, tapi itu bener keren. Iya, jadi kenalan gitu, terus jabat tangan juga, shook hands with him gitu. Iya. Itu experience itu jadi kayak bikin menambah portfolio. It feels like a really weird but successful side quest sih. Karena buat aku juga, pas aku kabarin ke grup chat, guys, aku project sama Pak SBY. Hah? Lu pasti kayak, lu kok bisa project sama Pak SBY, itu apaan Bi? Gitu. Kayak bersyukur juga sih, kayak wow ternyata cukup produktif ya. Karena kan kalau kita lagi kerja banyak banget, belum kerasa kan puasnya, karena kan lebih kerasa capeknya gitu. Betul. Pas ini semua udah rilis, seminggu kemudian baru aku nyadar kayak, oh lumayan. Target berikut next collab kalau boleh memilih wishlist sama siapa aja di Indonesia? Ramen Girl. I feel like we're gonna be a good match gitu. Ramen Girl. Iya sih cocok banget sih. Soalnya emang kalau misalnya yang wishlist itu udah ada 1 centang WG. WG memang termasuk wishlist aku juga. Ramen. Kalau di luar genre, ayo. Itu kan Pak SBY berbeda tuh. Di luar genre coba. Musisi pop Indonesia. Ada gak yang kayak seru nih collab sama dia? Marion Jola. Iya sama Marion Jola. Karena I feel like vibes-nya tuh bakal asik nih, cocok banget gitu. Kalau band? Band
Fish gitu enggak? Enggak terlalu ngikutin sebenarnya. Baskara gitu. Kalau Geledek tau gak? Jangan. Ada band baru durasi 40 detik ada. Beda aja deh. Bahaya. Beda temen ada. Beda temen. Tapi gue fans Blackpink asli. Beneran. Maksudnya gue willing buat nonton loh. Mereka akan kesini lagi. Tapi Lisa gue. Pap. Gue doain 2-3 tahun lagi lu bisa collab sama Lisa. Wah itu sih. Amin. Game changer tuh ya. Itu game changer tuh. Kok kita ikut? Oh support, wait. Gue juga mau ikut sih. Kalau itu ikut. Gue foto sih. Ya tujuannya buat Lisa kan, buat aku kan itu maksudnya. Buat lu juga. buat lu juga. Gak paling gini. Bibi tolong fotoin ya. Enggak, bercanda. Enggak berdua. Kita bertiga gini. Gitu, bertiga gini. Di tengah-tengah lo bisa berkarir tetap di sesuai akademik yang lo lewatin, musiknya juga lancar. Ada shout out nggak buat mami mungkin atau teman-teman yang udah support lo sampai di fase ini? Shout out. Yang aku selalu bilang ke teman-teman aku adalah itu suatu privilege sebenarnya buat aku bisa ngejalanin passion sama pendidikan. Karena memang itu privilege, 100% privilege. Karena kan ada beberapa orang yang mungkin secara ekonomi tidak bisa melaksanakannya. Betul. Mau nggak mau melakukan kerjaan di mana mereka nggak bisa mikirin passion mereka sama sekali. Ataupun buat orang-orang yang tidak memiliki orang tua yang support terhadap passion mereka. Cuman aku tuh selalu bilang PB Glass itu atau PB sendiri nggak akan pernah ada tanpa supporter aku ini juga. Bener, tanpa mereka itu aku nggak mungkin akan sampai di detik ini juga. Dan kalau ada di Instagram kan ada broadcast group itu pun juga aku selalu ngomong terima kasih, my music is for you to enjoy, sama my music is honest, is the truth gitu. Yang aku cuma bilang adalah ketika kalian tidak memiliki privilege atau orang yang support kalian, aku pengen support kalian juga through my music. Jadi buat kalian yang merasa ragu atau takut untuk nyemplung, lihatlah aku. Semua hal ini tuh tidak sengaja, aku nyemplung kepala duluan. Tapi dengan cara kita nyemplung kepala duluan, itulah kita terpaksa untuk belajar. Betul. Itu belajar terus. Jadi jangan khawatir dan tetaplah jalankan aja gitu. Mantap. Vivi, thank you banget udah mampir di Hirau Pukau. Thank you for inviting. Kita doain apa yang lo jalanin semuanya lancar. Dan tetap bermanfaat buat orang banyak. Gue Riko Lubis. Aku Pidi. Peace out.